teman-teman yang bergabung dan nanti bergabung dalam teologi sistematika kita saat pagi hari ini. Sebelum itu kita akan memulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Kembali Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hari yang baru ini Tuhan Yesus. Kami tahu semua daripadamu, kami tahu semua anugerah-Mu, Engkau terus limpahkan buat kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, kami patut menaikkan ucapan syukur kami di hari yang baru ini. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus boleh menjadi bagian kami Tuhan. Dan hidup kami boleh terus hidup dalam perkenan-Mu. Kami bersyukur, kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Engkau adalah Allah yang sungguh memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang terus Tuhan Yesus rindu mengerti akan firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Terlebih kami boleh Tuhan Yesus menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, berikan kami terus semangat baru, kekuatan, kemampuan untuk kami belajar saat pagi hari ini Tuhan, biar Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memaparkan Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan, biarlah semua hikmat, urapan daripadamu, hamba-Mu hanya sebagai alat untuk memberitakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung dan yang akan melihat di channel YouTube kami. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, bukan sekedar mereka melihat tapi mereka rindu mempelajari, rindu Tuhan Yesus menikmati berkat firman-Mu dan menghidupi firman-Mu itu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia dalam kami memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mulai pelajaran kami saat pagi hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan doktrin Alkitab. Kitab dari referensi utama kita, buku Sistematik Teologi, yang diedit kompilasi oleh Stanley M. Horton. Kategori pewahyuan ilahi pertama adalah pewahyuan umum, bagaimana Allah menyingkapkan diri lewat cara-cara natural atau alamiah. Kedua adalah pewahyuan khusus, bagaimana Allah mengungkapkan keberadaannya, bahkan kehendaknya, lewat cara-cara supranatural, melampaui perkara-perkara alamiah. Kita sudah bahas Jumat lalu, pewahyuan umum meliputi sejarah manusia, semesta alam, dan keberadaan manusia. Pagi hari ini kita masuk ke pewahyuan khusus. Sejak diciptakan, manusia telah menjadi penerima sepenuh anugerah penyataan ilahi.
selengkap anugerah, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum secara alamiah, natural. Wahyu khusus secara supranatural. Allah menyatakan dirinya dalam alam semesta, ia pun menyatakan diri dan kehendaknya secara supranatural, secara langsung kepada Adam dan Hawa. Tentu saat Allah menyatakan diri kepada mereka berdua, memberikan arahan, tugas bagi Adam dan Hawa, memberikan kehendaknya bagi Adam dan Hawa, Allah menyatakan diri dan kehendak dalam cakupan supranatural, melampaui hal-hal alamiah. Kita bisa bedakan bagaimana Adam dan Hawa memaknai pohon-pohon, binatang-binatang, dibedakan dengan bagaimana Allah berbicara langsung, hubungan, komunikasi langsung dengan Adam dan Hawa. Jadi di Taman Eden pun sudah ada anugerah umum, wahyu umum, dan anugerah khusus, wahyu khusus. Dalam pewahyuan khusus, Allah menyatakan diri secara supranatural, melampaui cakupan alamiah untuk menjalin relasi intim dengan manusia, Adam dan Hawa saat itu. Ia pun menyampaikan secara langsung apa tugas manusia dan apa yang terbaik bagi mereka berdua. Sebelum dosa hadir, manusia selalu memberi tanggapan yang benar terhadap sepenuh, selengkap anugerah Allah. Alam semesta, wahyu umum, ditanggapi dengan syukur, dengan penyembahan. Kita sudah bahas poin ini Jumat lalu. Sedangkan wahyu khusus, Adam dan Hawa tanggapi dengan ketaatan yang dilandasi cinta, dilandasi kasih. Bukan karena takut mereka taat, bukan karena juga ingin diberkati, karena memang mereka sudah sangat diberkati. Mereka tidak perlu untuk minta berkat lagi pada prinsipnya. Mereka tidak perlu melakukan ketaatan transaksional. Taat untuk diberkati. Bukan itu. Wahyu khusus mereka tanggapi dengan ketaatan yang dilandasi cinta kasih. Ini sebelum dosa hadir. Kita percaya kondisi Kejadian 1:31 itu masih tertata sangat indah. Saat Allah berkata, Ia melihat segala yang dijadikan sungguh amat baik. Sampai akhir Kejadian 2, itulah yang terjadi. Baik wahyu umum, wahyu khusus, itu selalu ditanggapi dengan sempurna. Kejadian pasal 3 menjelaskan bagaimana dosa hadir dan merusak semuanya. Kehadiran dosa merusak kemampuan
manusia. Ini yang terpenting. Meskipun kita tahu bumi pun dikutuk oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Namun ini pentingnya, ini poin utamanya. Dosa merusak kemampuan manusia menanggapi pewahyuan Allah. Jika sebelumnya, sebelum dosa hadir, Allah menyatakan diri, mereka menanggapi dengan sukacita, maka sejak dosa hadir, saat Allah menampakkan diri di Taman Eden, itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Mungkin karena perintah yang mereka langgar, tidak memakan buah itu dalam cakupan wahyu khusus. Allah memberikan perintah jangan makan buah itu secara supranatural. Allah sampaikan secara langsung larangan memakan buah. Bukan lewat rusa misalnya, bukan lewat pohon misalnya, tetapi Allah bicara langsung kepada mereka, jangan makan. Karena itu, ada kemungkinan saat Allah hadir di Taman Eden, anugerah khusus tersebut sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan, mengerikan bagi Adam dan Hawa. Sedangkan kalau kita bisa tafsir sedikit, wahyu umum itu masih bisa mereka nikmati. Mereka masih bisa memandang pohon, binatang-binatang itu indah. Tetapi tentu sudah tidak dalam tanggapan semestinya. Kita sudah belajar juga Jumat lalu, saat mereka memandang, mengagumi ciptaan Allah, itu tidak membangkitkan lagi penyembahan dan ucapan syukur. Itu semua karena dosa. Sejak saat itulah wahyu khusus bersifat menebus atau redemptif. Dalam lingkup anugerah khusus, Allah menyatakan dan menggenapi rancangan keselamatannya. Dengan tujuan memulihkan manusia kembali seperti di Taman Eden. Agar manusia kembali dapat memaknai wahyu umum dengan penyembahan dan ucapan syukur, wahyu khusus dengan ketaatan yang dilandasi oleh kasih. Wahyu tentang keselamatan, penebusan, pemulihan yang Allah nyatakan, itu dimaksudkan agar manusia datang kembali kepadanya. Allah mengharapkan wahyu tentang keselamatan, penebusan, dan pemulihan itu manusia tanggapi dengan kembali kepadanya. Untuk manusia kembali bersikap terhadap Allah, kepada Allah, sebagaimana mestinya sebelum dosa hadir. Manusia kembali kepada hubungan yang benar dengannya. Kita diingatkan kepada peristiwa murid-murid yang sudah cukup lama bergaul dengan Tuhan Yesus. Namun saat mereka berjumpa dengan Yesus di tengah danau, mereka memanggil Yesus sebagai hantu. Anugerah khusus bagi murid-murid masih sesuatu yang menakutkan. Karena itu, pewahyuan khusus itu bersifat progresif, gradual, dinyatakan kepada kita
manusia, umat tebusannya, dan Allah harapkan tanggapan kita pun terus-menerus dengan benar memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sehingga saat kemudian Allah menyatakan diri, menyatakan anugerahnya secara khusus, kita tidak lagi takut, tapi kita bisa semakin mencintainya. Puji Tuhan. Kita lihat ayat di dalam Roma 10. Inilah tujuan Allah menyatakan anugerah khususnya, yaitu supaya kita dapat berseru, memanggil, memperlakukan Allah sebagaimana mestinya Allah diperlakukan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru? Berseru juga mengandung arti memanggil, meminta tolong, berharap kepadanya. Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus, wahyu khusus untuk membawa kita kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah kita, di mana kita Roma 10 katakan, kita berseru kepadanya, menjadikan Dia segala-galanya, menjadikan Dia satu-satunya sumber pertolongan kita. Itu dimulai dengan firman Kristus yang kita dengar. Puji Tuhan. Kita masuk ke sifat atau karakter dari pewahyuan khusus. Ada 5 kita bahas pagi hari ini, sesuai dengan buku yang menjadi referensi utama kita, yaitu bersifat personal, dapat dimengerti, progresif, tercatat dan tersimpan, kemudian dibagikan turun-temurun. Kita lihat satu persatu. Bersifat personal, dari pribadi ke pribadi. Wahyu khusus tidak seperti wahyu alam, disampaikan, diberikan oleh Allah yang berpribadi langsung kepada manusia yang berpribadi. Dari Allah yang berpribadi secara supranatural kepada manusia yang berpribadi. Allah bukanlah semacam mesin pencari Google, robot, atau sekarang kita mengenal artificial intelligence, yang meski memiliki otak untuk menyimpan dan memproses data, namun tidak memiliki kehendak dan perasaan. Allah bukan seperti itu. Allah berpribadi kepada kita yang berpribadi, yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak.
Melalui Yesus Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab, manusia dapat mengenal Allah secara pribadi dalam sebuah hubungan penebusan. Dari pengetahuan tentang Allah, manusia bisa sampai kepada pengenalan praktis akan Allah dalam hubungan personal. Wahyu 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah cara Allah memulihkan. Inilah wahyu khusus yang Allah singkapkan, khususnya dalam cakupan Perjanjian Baru. Inilah cara Allah, bukan cara-cara lain. Misalnya, Allah memilih manusia tertentu, kemudian membawanya ke Taman Eden. Sekali lagi, bukan cara-cara lain yang Allah pilih. Allah pilih adalah memberikan anak tunggalnya untuk menjadi korban pemulihan, korban pendamaian, korban yang membuat manusia tidak takut lagi kepada Allah. Inilah cara yang Allah pilih untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, bukan cara-cara lain. Dan cara inilah yang mengembalikan hubungan personal antara Allah dengan manusia. Belum sempurna tentunya, belum seperti di Taman Eden, tetapi gradual, progresif, langkah demi langkah menuju ke kondisi semacam itu. Tentu kita tidak tahu persis bagaimana kita di surga nanti, tetapi kejadian 1 dan 2 itu menjadi gambaran bagaimana eratnya hubungan manusia dengan Allahnya, penciptanya. Termasuk poin 2, dapat dimengerti. Tadi pertama bersifat personal dari pribadi ke pribadi. Kedua, dapat dimengerti oleh kita manusia, yaitu melalui bahasa yang digunakan oleh manusia sesuai dengan konteks saat pewahyuan itu diberikan. Saat diberikan kepada Abraham menggunakan bahasa Urkasdimnya, kepada Petrus misalnya menggunakan bahasa Yunani. Allah memberikan pewahyuan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh penerima wahyu. Juga menggunakan pemikiran dan tindakan dalam lingkup manusia, bukan pemikiran dan tindakan malaikat contohnya. Tidak. Pemikiran misalnya berlutut, itu dimengerti oleh manusia sesuai dengan tubuh manusia. Erikson menjelaskan bahwa Alkitab menggunakan bahasa analogical, yaitu antara univokal dan ekivokal. Apa
univokal. Univokal menunjuk kata-kata yang memiliki hanya satu arti. Contoh, manusia, ya artinya manusia. Sisir, ya sisir, tidak memiliki arti lain. Demikian pula dengan laptop. Sedangkan ekivokal adalah kata-kata yang memiliki arti berbeda. Katanya sama, tetapi memiliki arti berbeda. Contohnya, tahu. Kita tahu itu adalah makanan, tahu adalah kita mengetahui informasi, sama-sama memiliki kata yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Itu perbandingan antara univokal dan ekivokal. Sedangkan Erikson tadi mengatakan bahwa Alkitab menggunakan bahasa analogikal. Saat dikatakan bahwa wahyu Allah itu bersifat analogikal, itu berarti bahwa ia, Allah kita, menggunakan elemen yang univokal dalam pemahaman Allah dan manusia, namun pada saat yang sama berbeda dalam hal tingkatan. Kalau tadi kata tahu itu berbeda dalam hal jenis, tahu satu makanan, satu cara kita berpikir, maka dalam pewahyuan Allah, satu kata itu sama pemahamannya, sama artinya. Namun pada saat yang sama, berbeda dalam hal tingkatan. Contohnya, kata cinta, kata memberi, taat, percaya, itu memiliki arti yang sama secara prinsip bagi Allah maupun bagi kita manusia. Namun pada saat yang sama, cinta yang dipahami oleh Allah, derajatnya itu jauh lebih mulia daripada cinta yang dipahami oleh manusia. Karena itulah dikatakan analogikal, perpaduan atau di tengah-tengah antara univokal dan ekivokal, di tengah-tengah. Kiranya dapat kita mengerti. Ini semua menjelaskan bahwa wahyu khususnya Alkitab kita, itu dapat dimengerti oleh kita manusia. Untuk mendalami, memahami apa yang Allah maksudkan dalam Alkitab, rasio atau logika manusia tidak cukup. Ini masuk ke fakta lain tentang dapat dimengerti. Kita membutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk memaknai Alkitab. Pekerjaan Roh Kudus termasuk dalam pewahyuan khusus. Hanya yang Roh Kudus bukakan, itulah yang dapat dimengerti oleh manusia. Slide terakhir sebelum masuk ke tanggapan dari Bu Rini dan Saudara Yunian. Kita pun diingatkan lewat buku kita ini bahwa meski pewahyuan tentang Allah dapat dimengerti oleh kita manusia, namun karena Allah bersifat infinite, tidak terbatas, maka kemampuan kita untuk mengerti itu tidak ekshaustif, tidak sepenuhnya, tidak sepenuhnya dalam artian tidak ada lagi hal-hal yang misteri dalam diri Allah bagi manusia. Tetap ada perkara-perkara yang misteri dalam diri Allah.
pemahaman akan Allah melalui Alkitab bersifat terbatas atau dibatasi. Namun meskipun dibatasi, pewahyuan tersebut itu benar dan cukup adanya. Sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah membawa kita kepada pemulihan hubungan yang indah antara manusia dengan Allah. Jadi meskipun pewahyuan khusus itu dibatasi, namun itu cukup adanya, benar adanya, untuk membawa kita manusia kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah. Karena itu, hal-hal yang misteri yang memang disembunyikan oleh Allah, janganlah kita sok tahu untuk selidik-selidik, justru akan membuat kita tersesat, salah tanggap terhadap keberadaan Allah. Puji Tuhan, saya berikan kepada penanggap kesempatan untuk menanggapi yang sudah kita bahas. Bung mau nanya, kalau kira-kira zaman sekarang itu pewahyuan khusus tuh contohnya gimana? Niar, Niar, mikrofonnya mati. Iya, iya Kak. Oke. Kalau untuk misalnya zaman sekarang gitu, pewahyuan khusus tuh contohnya gimana ya? Eh, dan bagaimana kita tuh bisa bisa lebih peka menerima pewahyuan khusus gitu dari Tuhan gitu. Oke. Tafsiran secara aman, bagi kita, pewahyuan khusus adalah Alkitab. Alkitab itu mencatat pribadi Yesus diterangkan begitu jelas, dan apa yang Allah sampaikan lewat para nabi dan rasul itu sudah tercatat. Selanjutnya bagi kita, aliran Pantekosta, kita juga percaya Roh Kudus bicara secara langsung, memimpin secara langsung. Namun demikian, kita harus kembali mengecek sesuai dengan apa yang Alkitab jelaskan. Jadi kita percaya ada dua yang kita bisa tanggapi sebagai wahyu khusus adalah pertama Alkitab, dalamnya kita berfokus pada Kristus dan karya salibnya. Kita sudah pernah belajar hari ini. Ini wahyu khusus yang perlu kita tanggapi benar-benar, kita hargai benar-benar Alkitab ini. Alkitab yang sekali lagi berfokus pada Kristus dan salibnya. Kedua, tentu karya Roh Kudus yang terus-menerus ingin berbicara kepada kita, menyampaikan kehendaknya, arahannya kepada kita. Bagaimana kita menjalani hidup, apa yang terbaik untuk hidup kita. Ini terus Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sejak kita lahir baru. Dia sahabat sejati, penolong yang lain. Namun, kita pun tentu diingatkan bahwa hati manusia itu penuh dengan kelicikan. Kita seringkali menganggap suara hati kita sendiri sebagai suara Roh Kudus. Untuk itu perlunya kita menggabungkan dua hal ini sebagai sebuah kesatuan. Saat Roh Kudus bicara, apakah sesuai dengan Alkitab? Kedua hal ini
kita anggap, kita yakini sebagai wahyu khusus yang perlu benar-benar kita tanggapi dengan kembali ke Adam dan Hawa dengan ketaatan yang dilandasi kasih. Kita percaya baik Alkitab, pekerjaan Roh Kudus, itu dua keberadaan yang sungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kita. Inilah wahyu khusus yang Allah berikan kepada kita. Kita mau tanggapi dengan dari hari ke hari lebih tepat lagi, lebih benar lagi. Taat dilandasi dengan kasih, bukan takut, bukan karena ingin diberkati, bukan karena hal-hal lainnya, tapi semata-mata karena kasih. Gimana kasih bisa tumbuh? Karena kita menjalin hubungan dengan Kristus lebih dan lebih lagi. Cerita kepada Dia, share kepada Dia. Ya kembali diingatkan kepada kesempurnaan Taman Eden. Apapun pergumulan, mungkin belum ada pergumulan Adam dan Hawa ya, apapun keinginan, atau apapun pasti diceritakan kepada Allah yang sama sekali tidak menimbulkan takut. Sekali lagi, yang pertama adalah firman yang berfokus pada Kristus dan karya salibnya. Kedua adalah pekerjaan Roh Kudus yang mau nggak mau juga berfokus pada Kristus dan salibnya. Kiranya memberi kejelasan atau Nia bisa tambahkan, dipersilakan. Sudah jelas, Bung. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada bersifat progresif. Wahyu khusus melalui Alkitab, Allah anugerahkan tidak sekaligus di satu kesempatan, namun secara bertahap dalam periode sekitar 15 abad. Diingatkan bahwa progresif bukan berarti bahwa pewahyuan itu mengalami evolusi atau perubahan sedikit demi sedikit. Bukan. Tetapi bagaimana pewahyuan yang satu dibangun di atas pewahyuan sebelumnya. Ibrani 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara, menyatakan diri, mewahyukan keberadaannya kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menyediakan alam semesta. Sekarang kita lewat anaknya. Pewahyuan awal kembali ke pernyataan tadi. Sebelumnya tadi pada saat kita membahas dapat dimengerti. Meskipun pewahyuan dibatasi, namun itu benar dan cukup adanya. Pewahyuan awal itu benar adanya dan secara akurat menyampaikan pesan Allah. Jadi meskipun dibatasi, tapi cukup. Itu perlu kita imani benar-benar. Apa yang memang merupakan misteri, tidak disingkapkan oleh Roh Kudus, kita yakini itu memang yang terbaik seperti itu. Pewahyuan awal kepada
Habel misalnya, kepada Set, kemudian masuk kepada Abraham, Ishak, Yakub. Itu pewahyuan awal. Kepada mereka belum dibukakan tentang Kristus dan salibnya. Namun, apa yang disampaikan, pewahyuan khusus yang Allah sampaikan kepada mereka, itu benar adanya dan cukup secara akurat menyampaikan mau Allah bagi mereka. Wahyu selanjutnya ditambahkan sebagai bentuk penyingkapan lebih lanjut, selalu merupakan penegasan, bukan koreksi atau kontradiksi. Keseluruhan pewahyuan Allah anugerahkan untuk mengajari kita perihal siapa itu Allah, bagaimana berdamai dengan Dia, dan bagaimana menjalani hidup dalam pemandangannya. Sekali lagi berbeda kepada Musa dan bangsa Israel, berbeda saat ia mengajarkan bagaimana berdamai dengannya kepada gereja. Kalau kepada Musa dan bangsa Israel harus lewat korban binatang, itu bisa berdamai dengan Dia. Kepada gereja, sekali lagi berbeda lewat iman kepada Yesus Kristus. Namun sekali lagi semuanya benar adanya dan cukup adanya. Puji Tuhan, Ia yang mengerti, Ia yang memahami apa yang terbaik bagi manusia. Puji Tuhan. Tentu selalu ada pertanyaan, mengapa tidak dari Adam dan Hawa? Kristus dan salib sudah diberitakan dengan clear. Kenapa harus menunggu Yesus lahir, Yesus mati dan bangkit, baru berita tentang salib itu menjadi clear? Itu tentu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan iseng, tapi bisa juga membuat kita lebih rindu mendalami pewahyuan khusus ini. Kenapa dulu enggak? Kenapa harus sekarang baru dinyatakan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus sekali lagi yang jelas cukup. Benar adanya dan cukup adanya. Puji Tuhan. Kita masuk ke poin keempat. Tercatat dan tersimpan. Sifat ini kembali menunjuk kepada Alkitab sebagai wahyu khusus. Di bagian ini kita mau melihat alasan Allah tetap memberikan Alkitab atau pewahyuan tertulis selain pewahyuan yang Ia sudah sampaikan lewat para nabi, rasul, serta Yesus Kristus, Anak Allah. Mengapa Allah memberikan Alkitab? Pertama, untuk keperluan standar objektif yang berfungsi sebagai penguji ajaran dan praktek keagamaan yang dianut oleh manusia, yang diperkenalkan oleh manusia, entah dari jin mana, entah berdasarkan pengalaman apa. Banyak sekali keagamaan yang dianut oleh manusia. Dengan adanya pewahyuan yang tercatat dan tersimpan, kita memiliki standar objektif untuk menguji keagamaan tersebut. Mengapa perlu tercatat dan
tersimpan karena pengalaman subjektif manusia itu tidak memberikan standar yang jelas dan tegas terhadap kebenaran yang Allah wahyukan. Dan itu perlu Allah menuntun para nabi mulai dari Musa dalam arahan Roh Kudus. Digerakkanlah Musa untuk menulis. Sehingga kita memiliki Alkitab sampai saat ini sebagai standar yang objektif untuk menguji berbagai bentuk ajaran dan praktek keagamaan. Ayat-ayat ini menjelaskan keinginan Allah, kesukaan Allah terhadap kejelasan dan ketegasan. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Ini tentang bahasa roh. Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus untuk melengkapi bahasa roh dengan nubuat, sehingga kata-kata yang disampaikan itu jelas dan tegas bisa membangun jemaat. Clear kata-kata yang disampaikan. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kembali kita melihat keinginan Allah tentang sebuah kondisi yang lebih terang, lebih jelas. Allah menginginkan, merindukan kejelasan dan ketegasan. Ini pun yang Ia anugerahkan kepada kita. Lewat Alkitab yang sekarang kita pegang. Tentu kerinduan Allah supaya kita pun menanggapinya dengan kejelasan dan ketegasan, terlebih dalam hal-hal yang primer, hal-hal yang prinsipal. Tentang Trinitas, nature atau keberadaan Kristus, duinatur Kristus, itu hal-hal yang Allah berikan ketegasan, kejelasan, supaya kita pun menanggapi dengan kejelasan dan ketegasan. Tidak ambigu, tidak samar-samar, tetapi dari hari ke hari semakin yakin dengan jelas dan tegas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lanjut, kedua, alasan Allah memberikan Alkitab sebagai wahyu khusus yang tertulis adalah supaya kita memiliki kepastian tentang kelengkapan dan kesinambungan, komplit dan kontinunya pewahyuan ilahi. Karena bersifat progresif, 15 abad
Alkitab disusun, pencatatan membantu kita memahami keseluruhan pesan Allah. Kemudian lebih lanjut, saat membandingkan PL dan PB, kita melihat pesan keselamatan yang semakin jelas. Ini kembali tentang kesinambungan. Apa yang disingkapkan dalam PL, disingkapkan atau dibukakan, dinyatakan lebih clear, lebih jelas dalam PB. Contohnya, sistem pengorbanan dalam kitab Imamat dijelaskan, disingkapkan lebih jelas, maksudnya dalam kitab Ibrani. Saat wahyu khusus tidak tertulis, tidak tercatat dan tersimpan, maka kita nggak bisa mengerti kesinambungan dari pewahyuan khusus. Sekali lagi, yang pertama tadi, mengapa Allah memberikan Alkitab sebagai wahyu tertulis? Pertama, untuk keperluan standar objektif. Kedua, untuk memberi kepastian bahwa Alkitab kita itu mencakup pewahyuan yang lengkap dan kontinu. Ketiga, pewahyuan tertulis merupakan cara terbaik untuk menyimpan pesan Allah dalam sebuah kesatuan, integral form. Jika tidak tertulis, kelengkapan tadi, kesinambungan pewahyuan Allah tadi, semakin hilang otoritasnya saat diwariskan dari generasi ke generasi. Dibukukan merupakan cara terbaik untuk menyimpan sekaligus mewarisi kebenaran ilahi. Apa yang disampaikan, wahyu khusus yang disampaikan kepada Musa, dicatat, dan kita pun bisa membaca apa yang Allah sampaikan kepada Musa. Tentu dalam hal aplikasinya berbeda. Namun pesannya, prinsipnya bahkan, kita bisa yakin bahwa apa yang disampaikan Musa sama dengan yang disampaikan kepada kita karena tercatat. Sehingga tentu harapannya, meskipun diwariskan dari generasi ke generasi, otoritas Alkitab tetap sama. Kita masuk ke poin terakhir. Dibagikan turun-temurun karena pewahyuan khusus telah dituliskan secara permanen, Allah mengundang kita untuk semakin dalam mempelajari Alkitab sebagai wahyu khusus yang telah dicatat, disimpan. Perbuatan ajaib Allah dan firman-Nya, perkataannya disatukan dalam Alkitab. Dengan mendalami Alkitab, mempelajari lebih dalam Alkitab, kita akan semakin mengerti maksud Allah dari perbuatan-perbuatan ajaibnya.
kita tahu bahwa Allah kita Allah yang bertujuan, sehingga saat ia membelah laut Teberau, menenggelamkan pasukan Firaun, itu ada maksudnya. Itu ada tujuannya, bukan iseng. Dan itu kita bisa mengerti juga dalam Alkitab. Tentu saat kita terus kembali dan kembali kepada Alkitab, mendalaminya, bukan sekedar membaca sambil lalu mencomot yang kita suka, bukan. Tetapi saat kita terus dalami, kembali dan kembali lagi baca Alkitab, dalami, maka kita akan semakin, sekali lagi, merupakan proses, semakin mengerti maksud Allah dari semua perbuatan ajaibnya. Dengan demikian, kita pun semakin mengenalnya sesuai dengan seperti apa ia ingin dikenal. Sebagai Allah, Tuhan, juga sebagai Bapa, sebagai sahabat. Itu semua saat kita bisa mengerti apa maksud perbuatan ajaib Allah yang tercatat dalam Alkitab. Puji Tuhan. Baik, Yohanes 5, 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Kita dapati di sini ada orang-orang yang hanya berfokus pada perbuatan ajaib Allah, namun tidak sampai kepada pengertian apa maksud dari Allah membelah Laut Teberau contohnya. Kita tahu bersama itu gambaran semua kan. Penggenapannya tentu pada saat Yesus menjadi korban di Kalvari tentang pembebasan bangsa Israel, tentang tulah ke-10 dengan domba Paskahnya. Itu semua gambaran dari Yesus. Ada orang-orang tidak sampai, meski mendalami Alkitab. Karena itu kembali tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sahabat Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Ini orang-orang yang bisa memaknai Alkitab, perbuatan ajaib Allah dengan lebih hari, lebih tepat lagi. Kemudian Ulangan 31 ayat 24-27 kita dapati di sini maksud Allah mencatat pewahyuan khusus. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan dari awal sampai akhir, Musa mencatat hukum Taurat itu, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Allah, Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Ya, kita dapat di sini bahwa Alkitab bukti anugerah Allah bahwa ia sangat mengasihi umat ciptaannya. Lewat Musa kita lihat bahwa salah satu tujuan Alkitab dicatat adalah karena kita punya kecenderungan keberdosaan
untuk selalu melupakan dan melupakan Allah dan kehendaknya. Alkitab dicatat untuk kita selalu ingat dan ingat. Allah mengenal kelemahan kita, mudah lupa, kekurangan kita, menggampangkan apa yang Allah sudah nyatakan dalam hidup kita. Pengalaman masa lalu, kita tidak catat. It's okay bagi kita zaman sekarang. Namun, jangan sampai kita menganggap seperti itu Alkitab, sesuatu yang kurang penting. Kita boleh, walaupun penting juga ya, kita mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Alangkah baiknya kita punya diari, mencatat perbuatan-perbuatan ajaib Allah, sehingga saat kita lemah, kembali kita bisa baca bagaimana Allah Tuhan kita menolong kita di masa lalu. Itu baik. Namun itu tidak mutlak kita perlukan, karena kita sudah memiliki Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa kembali dan kembali lagi. Alkitab apabila ditanggapi secara benar, memampukan kita mengatasi semua itu. Kelemahan kita, kekurangan kita, kecenderungan keberdosaan kita. Puji Tuhan. Kiranya lewat pembelajaran pagi ini, kita lebih lagi mensyukuri dan menghargai Alkitab. Karena kita tahu Alkitab itu merupakan anugerah Allah yang begitu besar, melibatkan begitu banyak tokoh iman untuk sampai ke tangan kita. Mari lebih dan lebih sungguh kita mendalaminya, mempelajarinya. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kita cukupi, sudahi pertemuan atau sesi kita pagi hari ini. Kita beri kesempatan bagi penanggap, dipersilakan. Niar pengen berapa? Niar, boleh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau terus berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu ajaib atas kasih-Mu, atas setia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur ya Tuhan Yesus, punya Allah yang sungguh-sungguh super mengasihi kami ya Tuhan dengan segala kebenaran. Terima kasih. Amin Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ingin ya Tuhan Yesus memiliki hubungan dengan kami melalui pewahyu-pewahyu yang terus ingin Tuhan sampaikan kepada kami ya Tuhan, baik itu secara khusus maupun secara umum ya Tuhan. Terima kasih. Berikanlah kami ya Tuhan Yesus, setiap hari ya Tuhan Yesus bisa terus ya Tuhan meresponi, menanggapi setiap apa yang Tuhan sampaikan ya Tuhan Yesus. Dengan penuh ya Tuhan Yesus, sukacita dengan penuh ya Tuhan Yesus, rendah hati ya Tuhan Yesus. Mau terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan juga tak jemu-jemu mengingatkan kami ya Tuhan atas segala apa yang Tuhan ingin sampaikan ya Tuhan Yesus, baik melalui firman-Mu ya Tuhan, melalui Roh-Mu ya Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Yang terus ya Tuhan Yesus mengajarkan kami ya Tuhan Yesus untuk terus berkenalan ya Tuhan Yesus akan segala firman ya Tuhan. Bagi kami ya Tuhan Yesus mampu mau meresponi apa yang Kau katakan ya Tuhan. Bukan hanya sebagai anak-anak yang terus mau belajar ya Tuhan, tetapi kami menghidupi ya Tuhan Yesus. Kami mau terus ya Tuhan Yesus menjadi pengikut-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang Kau katakan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dan jadikanlah kami terang-Mu, jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu agar supaya Tuhan Yesus setiap orang ya Tuhan yang malah ya Tuhan mengenal kami boleh melihat ya Tuhan Yesus kemuliaan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kabar baik
itu tak pernah sia-sia ya Tuhan Yesus. Dan Kau saja yang telah memakai kami ya Tuhan Yesus untuk terus ya Tuhan bisa memampukan kami menyebarkan kabar baik itu melalui penyebaran Injil baik itu ya Tuhan Yesus melalui tingkah laku kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan untuk segala pewahyuan Yesus yang terus Tuhan berikan kepada bangsa ini. Kami percaya itu semua ya Tuhan Yesus adalah berkat-Mu ya Tuhan Yesus bagi semua yang Kau curahkan Yesus. Semakin hari Tuhan semakin terangkati, semakin hari Tuhan semakin ya Tuhan Yesus sediakan ya Tuhan apa yang Bung Semi butuhkan untuk bisa terus mengajarin kami ya Tuhan Yesus, untuk mengenal-Mu lebih lagi, untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Hari saya Tuhan di sana, Tuhan yang terus ya Tuhan menjadikan mereka ya Tuhan anak-anak yang takut akan Engkau, memberikan percaya dan menjadikan mereka ya Tuhan Yesus berkat di manapun mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus dan kami percaya ya Tuhan Yesus setelah apa yang telah disampaikan Bu Semi melalui YouTube ini yang akan didengar banyak orang ya Tuhan, tidak akan ada banyak jiwa yang terjamah, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus, kasih ya Tuhan, tapi Engkau kembalikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu sehingga kami bisa terus mempelajari Bible study dan kami bisa terus ya Tuhan Yesus dimampukan untuk menjadi pengikut-Mu, menjadi pengikut-Mu dan belajar seluruh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, menyerahkan kegiatan kami ke depan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Niar. Terima kasih Kak.